Setelah meninggalnya sang kakek, yaitu Abdul Muthalib, Muhammad kecil diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, dan tinggal bersama anak-anak Abu Thalib yang sangat menyayangi Muhammad kecil. Waktu kian berlalu, kini Muhammad kecil telah berusia 12 tahun. Sudah sekitar 4 tahun ia berada di bawah asuhan Abu Thalib. Suatu saat, Abu Thalib mengajaknya berdagang ke Syam. Memasuki kota Busra, rombongan beristirahat. Di kota itu, terdapat seorang rohib terkemuka bernama Bahira yang tinggal di kuilnya. Sang rohib menjadi kiblat umat Nasrani pada masa itu. Kafilah atau rombongan dagang yang hendak menuju ke Syam lazimnya singgah di kuil itu untuk melepas lelah. Biasanya pula, setiap kali ada tamu yang singgah, Bahira tidak pernah menyapa, apalagi memberi jamuan. Namun, kali ini berbeda. Ketika rombongan Abu Thalib mendekati kawasan kuil, Bahira menyambutnya dengan menyediakan berbagai macam makanan. Apa gerangan maksud si rohib? Ternyata sambutan hangat tersebut tidak lain disebabkan mimpi Bahira yang melihat Muhammad remaja datang bersama kafilah dagang menuju kuilnya, diiringi awan yang selalu memayungi kemanapun ia pergi. Mimpi Bahira menjadi kenyataan. Ia melihat kafilah dagang Abu Thalib berteduh di bawah sebuah pohon tidak jauh dari kuil. Bahira menyaksikan awan yang menaungi mereka dan ranting-ranting pohon yang menunduk, seolah sengaja menyediakan diri memberi naungan kepada Muhammad. Bahira bergegas turun dari kuil dan mengutus seorang untuk mengundang mereka. "Wahai kaum Quraisy, kami telah mempersiapkan hidangan untuk kalian. Kami berharap semua anggota rombongan datang, tanpa kecuali tua, muda, para tuan, dan hamba sahaya." "Demi Allah, wahai Bahira, tampaknya hari ini engkau sedang punya hajat," jawab salah satu anggota khalifah. "Benar, seperti yang engkau katakan. Namun, kalian adalah tamuku, dan apa salahnya jika aku menghormati kalian dan menghidangkan makanan untuk kalian semua?" jawab Bahira. Undangan itu diterima dengan senang hati. Semua anggota kafilah memenuhi permintaan Bahira, kecuali Muhammad. Bahira memperhatikan semua yang hadir dalam jamuan. Ia heran karena tidak melihat orang dengan ciri-ciri yang ada di dalam mimpinya. "Wahai kaum Quraisy, apakah ada salah satu dari kalian yang tidak menghadiri jamuanku?" tanya Bahira. "Wahai Bahira, tidak seorang pun yang tertinggal untuk memenuhi undanganmu di sini, selain seorang anak kecil," ujar salah satu anggota kafilah. "Bawalah ia kemari untuk ikut makan bersama," kata Bahira. "Demi Lata dan Uzza, aku tidak menyangka akan dicela lantaran ketidakhadiran Muhammad, putra Abdullah, cucu Abdul Muthalib," kata anggota kafilah. Orang itu bergegas mendatangi Muhammad, menggendong dan mendudukannya bersama yang lain. Bahira menatap Muhammad dalam-dalam, memperhatikan beberapa anggota badan tertentu dengan amat teliti. Hasilnya, ia yakin telah menemukan ciri-ciri khusus pada diri Muhammad. Usai jamuan, saat semua orang telah beranjak dari tempat duduknya, Bahira menghampiri Muhammad. Ia bertanya, "Wahai anak muda, demi Lata dan Uzza, aku ingin menanyakan beberapa hal kepadamu dan kuharap engkau menjawabnya." Bahira bersumpah atas nama berhala karena ia mendengar orang-orang Quraisy melakukan itu. Ia mengira Muhammad juga akan bersumpah dengan cara yang sama. "Jangan bertanya apapun kepadaku jika engkau menyebut nama Lata dan Uzza. Jangan bertanya apapun kepadaku jika engkau menyebut nama Lata dan Uzza. Demi Allah, aku tidak pernah membenci sesuatu melebihi kebencianku kepada keduanya," tegas Muhammad. "Demi Allah, jawablah pertanyaanku," ujar Bahira. "Tanyakanlah apa yang engkau inginkan," Muhammad menjawabnya. Bahira bertanya kepada Muhammad tentang seluk-beluk kehidupannya, mulai dari keadaan dirinya hingga bagaimana Muhammad tidur. Muhammad menjawab semua pertanyaan itu dengan apa adanya, tidak lebih dan tidak kurang. Anehnya, Bahira selalu membenarkan tiap jawaban yang diberikan Muhammad. Terakhir, Bahira melihat punggung Muhammad
Ia terkejut saat melihat ada tanda kenabian yang terletak di antara kedua belikatnya. Ibnu Hisham menjelaskan, tanda kenabian itu mirip bekas pengobatan bekam di permukaan kulit. Usai mengajukan beberapa pertanyaan, Bahira menemui Abu Thalib untuk menghilangkan rasa penasarannya kepada Muhammad. "Apa hubunganmu dengan anak itu?" tanya Bahira. "Anakku," jawab Abu Thalib. "Tidak, dia bukan anakmu." "Mustahil jika ayah anak itu masih hidup," sanggah Bahira. "Ia anak saudaraku," kata Abu Thalib lagi. "Bagaimana keadaan ayahnya?" "Ayahnya meninggal saat ia berada di dalam kandungan ibunya." "Engkau benar. Bergegaslah membawa kemenakanmu kembali ke negerimu, dan waspadalah terhadap orang-orang Yahudi. Demi Allah, andai mereka mengetahui apa yang aku ketahui, dan mereka mendapati Muhammad, pasti mereka akan membunuhnya. Pulanglah ke negerimu. Kelak anak ini akan menjadi orang besar," jelas Bahira. Usai berdagang, Abu Thalib segera mengajak kemenakannya kembali ke Makkah. Menurut sebuah riwayat, ada 3 orang ahli kitab, Surairah, Samamah, dan Duraisima, yang juga mengetahui seluk-beluk pribadi Muhammad. Ketiganya mendapat informasi bahwa Muhammad sedang melakukan perjalanan dagang menuju Syam. Karena itu, mereka segera pergi menemui Bahira untuk memintanya menyerahkan Muhammad. Bukannya meluluskan permintaan itu, Bahira malah memerintahkan mereka untuk pergi dari hadapannya. Bahira memberikan peringatan kepada 3 orang ahli kitab itu. Ia mengingatkan mereka akan keberadaan Allah yang melindungi Muhammad dan apa yang mereka dapati dalam Alkitab tentang penyebutan nama Muhammad dan sifat-sifat yang ada pada dirinya. Bahira juga menginformasikan bahwa apabila orang-orang Yahudi dan Nasrani sepakat untuk memperdaya Muhammad, mereka pasti tidak akan kuasa melakukannya. Penjelasan Bahira diperhatikan mereka dengan baik. Ketiganya tak banyak membantah. Mereka memahami penjelasan Bahira dan mempercayai perkataan pendeta itu. Setelah itu, ketiganya pergi begitu saja, meninggalkan Bahira tanpa sedikit pun mengganggu Muhammad. Akhirnya, Muhammad pun selamat. Kesucian Nabi Muhammad sebagai seorang nabi telah dijaga Allah sepanjang hidupnya, termasuk saat ia masih remaja. Suatu hari, ia pergi ke sebuah sudut kota Makkah untuk melihat pertunjukan. Dari kejauhan, ia mendengar suara tamborin, suling, dan alat musik lainnya yang sedang dimainkan di tempat pertunjukan. Ia kemudian duduk saat hampir tiba di lokasi untuk menyaksikan keramaian itu. Namun, tidak lama setelah duduk, kantuk yang hebat menyerangnya. Muhammad pun tertidur pulas tanpa sempat melihat pertunjukan. 2 kali ia mengalami kejadian seperti ini, hingga akhirnya ia sadar. Mungkin Allah tidak ingin ia menonton pertunjukan. Oleh saat itu, Muhammad tidak lagi memiliki keinginan pergi ke tempat keramaian. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 14 atau 15 tahun, terjadi perang antara orang-orang Quraisy dan Kinanah melawan kabilah Qais Ailan, yang kemudian dikenal dengan Perang Fijar. Ada 4 kejadian yang melatar belakangi terjadinya Perang Fijar. Pertama, konflik yang terjadi karena seorang dari Bani Qais berutang kepada Bani Kinanah dan tidak membayarnya dalam waktu yang lama. Namun, peristiwa pertama ini masih dapat diselesaikan tanpa peperangan. Kedua, kejadian di Pasar Uqas. Ketika itu, ada seorang Bani Kinanah membangga-banggakan dirinya di hadapan Bani Qais. Ketiga, adanya peristiwa penodaan terhadap seorang gadis jelita dari Bani Qais oleh seorang pemuda di Mekah. Peristiwa pelecehan itu didengar oleh orang-orang Bani Qais. Mereka marah dan berusaha menuntut balas. Mereka sepakat untuk menyerang pemuda Makkah tersebut. Keempat, seorang Bani Kinanah yang bernama Al-Burud membunuh 3 orang dari kabilah Qais Ailan. Kabar ini sampai ke Pasar Uqas, sehingga terjadilah ketegangan antara kedua belah kabilah tersebut.
Peristiwa inilah yang memantik terjadinya Perang Fijar. Harb bin Umayyah terpilih menjadi komandan perang kabilah Quraisy dan Kinanah. Menjelang siang, perang pun berkobar. Di awal hari itu, kabilah Quraisy meraih kemenangan. Namun, pada pertengahan hari, keadaan berbalik. Kabilah Quraisy dan Kinanah berhasil mengalahkan kabilah Quraisy. Sebagian orang Quraisy mengusulkan perundingan dengan cara menghitung jumlah korban. Pihak yang jumlah korbannya paling banyak harus membayar diat atau denda yang lebih banyak pula. Usulan itu diterima. Akhirnya mereka pun berdamai sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Perang pun dihentikan dan rasa permusuhan antara mereka ditiadakan. Perang ini dinamakan Perang Fijar karena ternodainya kesucian bulan-bulan haram, yaitu awal bulan Dzulqa'dah. Dalam perang ini, Rasulullah SAW membantu para pamannya menyediakan anak panah. Muhammad ikut andil dalam sebagian tahap Perang Fijar. Beliau menyertai para pamannya dalam pertempuran. Muhammad menuturkan, "Aku membalas serangan panah musuh, begitu mereka menghujani pamanku dengan anak panah." Hilful Fudul. Perang Fijar menghasilkan sebuah perjanjian yang disebut dengan Hilful Fudul. Perjanjian tersebut disepakati oleh kabilah yang bertikai pada bulan suci Dzulqa'dah. Hampir seluruh kabilah Quraisy berkumpul dan menghadirinya. Bani Hisham, Bani Al-Muthalib, As'ad bin Abdul Uzza, Zahrah bin Kilab, dan Taim bin Murrah, semuanya hadir. Mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi untuk berunding mengakhiri pertikaian. Di antara isi perjanjian tersebut, yaitu berjanji untuk tidak membiarkan ada orang yang dizalimi di Mekah, baik penduduk asli maupun pendatang. Apabila itu terjadi, mereka akan bergerak menolongnya hingga orang yang dizalimi tersebut memperoleh haknya kembali. Di antara orang-orang yang hadir dalam pertemuan tersebut tampak seorang anak muda. Dialah Muhammad. Peristiwa bersejarah itu tak dilupakan oleh Muhammad hingga dewasa. Setelah beliau diangkat menjadi Rasul Allah, beliau mengisahkan kejadian tersebut kepada para sahabatnya. "Aku telah menghadiri suatu hilf atau perjanjian di kediaman Abdullah bin Jud'an yang lebih aku sukai ketimbang aku memiliki humrum niyam atau unta merah yang merupakan harta termahal kebanggaan bangsa Arab ketika itu. Andai di masa Islam aku diundang untuk menghadirinya, niscaya aku akan memenuhinya," ujar beliau. Isi Hilful Fudul. Pertama, perjanjian ini mengikat keturunan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, Bani As'ad, Bani Zuhrah, dan Bani Taim. Kedua, semua pihak sepakat untuk saling membantu dan membela orang yang terzalimi dari kejahatan orang-orang yang zalim. Keadilan adalah nilai yang mutlak harus ditegakkan. Saat api Perang Fijar meredup, Muhammad juga ikut mendukung prinsip keadilan yang diusung kabilah Kinanah dan Quraisy. Keputusan baik harus dijunjung tinggi, meski ia berasal dari bangsa jahiliyah. Hilful Fudul, bak oasis di padang pasir jahiliyah. Ia menjadi bukti bahwa kebobrokan dalam sebuah sistem tidak berarti di sana sama sekali tidak ada nilai-nilai moralitas. Makkah dulu terkenal dengan komunitas jahiliyah yang tidak beradab dan penduduknya menyembah berhala. Praktik riba dan zina menjadi menu harian mereka. Namun, ada sekelompok orang yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas. Mereka membenci dan mengingkari segala kebentukan kezaliman. Seorang muslim wajib berperan aktif dalam lingkungannya, bukan hanya ikut-ikutan dan ada di pinggiran. Nabi Muhammad SAW menjadi figur sentral dalam komunitasnya. Beliau menjadi teladan utama bagi masyarakatnya sehingga mendapat julukan Al-Amin. Mereka semua amat mencintai Rasul karena keluhuran akhlaknya yang Allah anugerahkan kepada beliau. Suasana ini menggambarkan kepada kita bahwa nilai-nilai moral dalam komunitas Nabi SAW benar-benar dijunjung tinggi.
Ketika Nabi Muhammad SAW remaja yang menjadi sosok sentral yang patut untuk dicontoh. Dimulai pertemuan dengan Pendeta Bahira, lalu pecahnya Perang Fijar, hingga munculnya perjanjian Hifdhul Futul. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video update dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.